Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, apakah seorang wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan, apakah dia boleh melaksanakan puasa sunnah 6 hari Syawal sebelum ia menyelesaikan hutang puasa Ramadannya? Apakah orang yang sakit pada bulan Ramadan sehingga kemudian ia mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan, dia juga harus menyelesaikan hutang puasanya terlebih dahulu, harus membayar qada puasanya terlebih dahulu sebelum mengerjakan ibadah puasa sunnah di bulan Syawal? Dan siapapun yang mempunyai uzur, yang mempunyai halangan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah mereka berkewajiban untuk menyelesaikan hutang puasa Ramadan terlebih dahulu sebelum melakukan puasa sunnah Syawal selama 6 hari di bulan Syawal? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan coba kita ulas dan kita bahas dalam sesi kali ini. Sahabat-sahabat sekalian, pembahasan tentang masalah ini selalu berulang pada setiap tahunnya, ya, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah kita harus menyelesaikan hutang puasa Ramadan terlebih dahulu sebelum mengerjakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Pertanyaan ini banyak terulang atau banyak berulang, ya, dalam berbagai kesempatan. Dan ketika kita melakukan kajian dalam kajian fikih, maka sesungguhnya masalah ini dan masalah-masalah yang terkait dengannya, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengannya, itu merupakan bagian dari satu masalah yang disebut atau diberi judul oleh para ulama kita dengan ungkapan hal yajuzu siyamut tatawwu'i qabla qada'i Ramadan. Apakah boleh mengerjakan puasa sunnah sebelum menyelesaikan hutang puasa bulan Ramadan? Ya, karena puasa di bulan Syawal adalah merupakan puasa yang hukumnya sunnah. Nah, maka dia masuk dalam pertanyaan besar yang tadi kita sebutkan. Apakah pada dasarnya diperbolehkan melakukan puasa sunnah sebelum kita menyelesaikan hutang puasa Ramadan, sebelum kita membayar qada puasa Ramadan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, para ulama kita rahimahumullah berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Setidaknya ada 2 pandangan atau ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yajuzut tatawwu' qabla qada'i ayyami Ramadan, bahwa diperbolehkan bagi kita untuk mengerjakan puasa sunnah apapun itu, ya, apapun bentuk puasa sunnah itu, boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan sebelum kita membayar hutang puasa Ramadan. Pendapat ini adalah merupakan pendapat yang dipegangi oleh kalangan Hanafiyah dalam mazhab Hanafi, juga merupakan pendapat yang ditetapkan oleh kalangan Syafi'iyah, khususnya para ulama Syafi'iyah mutaakhirin, merupakan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali dan dibenarkan oleh sebagian ulama Hanabilah. Jadi pendapat yang pertama ini memperbolehkan kita untuk mengerjakan puasa sunnah sebelum kita membayar hutang puasa kita.
Nah, apa dalil atau apa argumentasi dari pendapat pertama ini? Argumentasi mereka yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan. Ya, dahulu saya pernah mempunyai hutang puasa dari bulan Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Namun saya tidak mampu untuk membayar hutang puasa Ramadan itu, mengqada puasa Ramadan itu, kecuali di bulan Sya'ban. Artinya beliau radhiyallahu taala anha baru berkesempatan untuk membayar hutang puasa itu menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya masuk, yaitu pada bulan Syawal. Nah, bagaimana kok hadis ini bisa menjadi dalil bahwa kita boleh mengerjakan puasa sunnah lebih dahulu sebelum mengerjakan puasa atau membayar hutang puasa Ramadan? Para ulama mengatakan seperti ini. Kita semua maklum bahwa ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang wanita terbaik yang ada dalam sejarah. Beliau adalah seorang wanita yang salehah, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang dikenal memiliki semangat beribadah, kesungguhan beramal saleh, sehingga dalam kurun waktu antara Ramadan, satu Ramadan itu dengan Ramadan berikutnya, tidak dibayangkan bahwa beliau tidak pernah melakukan satu puasa sunnah pun, sampai kemudian beliau menyelesaikan pembayaran hutang puasa beliau di bulan Sya'ban. Jadi bulan Ramadan ini misalnya beliau mempunyai hutang puasa, tetapi hutang puasa Ramadan itu belum bisa beliau bayar sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya. Nah, jarak waktu antara Ramadan dengan Sya'ban berikutnya itu tentu tidak mungkin kita mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak pernah misalnya melakukan puasa Senin Kamis, termasuk di dalamnya melakukan puasa Syawal 6 hari, puasa pada hari Arafah, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Nah, ini artinya apa? Artinya keberadaan hutang puasa beliau Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak menghalangi beliau untuk melakukan puasa-puasa sunnah, termasuk di dalamnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi itu dalil yang pertama tentang mengapa kemudian kita diperbolehkan untuk melakukan puasa sunnah, mengerjakan puasa sunnah meskipun kita mempunyai hutang puasa Ramadan, atau sebelum kita membayar hutang puasa Ramadan kita. Dalil yang kedua atau argumentasi yang kedua, para ulama ini mengatakan bahwa membayar hutang puasa Ramadan ini termasuk dalam kategori apa yang disebut sebagai al-wajibul muwassa', al-wajibu al-muwassa', satu kewajiban yang memiliki dan mempunyai waktu yang lapang, waktu yang panjang, waktu yang luas. Artinya kita tidak dibatasi oleh batas waktu yang sempit untuk membayar hutang puasa Ramadan kita. Jadi waktu untuk membayar hutang puasa Ramadan itu terbentang sejak mulai bulan Syawal sampai kemudian bulan Sya'ban pada tahun berikutnya. Jadi kurang lebih ada setahun atau kurang lebih 11 bulan waktu yang diberikan kepada kita untuk
menyelesaikan hutang puasa Ramadan itu. Nah, sehingga karena dia termasuk dalam kategori al-wajibul muwassa', kewajiban yang memiliki durasi waktu yang luas, maka itu tidak mungkin bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah lainnya. Ya, puasa-puasa sunnah lainnya. Ya, seperti pada kasus Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sebelumnya. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan terkait kewajiban mengganti hutang puasa Ramadan ini, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau menempuh satu perjalanan di bulan Ramadan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, kalau dia kemudian tidak berpuasa ketika itu, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hendaklah dia mengganti ya, sejumlah bilangan puasa yang ditinggalkan itu min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, dan di sini hari-hari yang lain itu adalah ungkapan yang bersifat mutlak. Ya, mutlak artinya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, oleh hari tertentu atau bulan tertentu selama bulan Ramadan berikutnya belum masuk atau belum tiba. Itulah sebabnya maka para ulama berijma', ya, bersepakat bahwa mengqadha puasa Ramadan atau mengganti membayar hutang puasa Ramadan itu adalah satu kewajiban, tapi dia adalah kewajiban yang sifatnya muwassa', ya, yang dilapangkan atau diluaskan, ya, durasi waktunya panjang, ya, sehingga kita leluasa, punya keleluasaan untuk menggantinya. Ibnu Battal rahimahullahu taala, ya, salah seorang ulama yang menulis syarah, ya, terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan seperti ini: wa ajma'a ahlul ilmi ala anna man qada ma alaihi min ramadhan fi sya'ban ba'dahu annahu muaddin li fardihi ghairu mufarritin. Ya, dan para ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang mengganti hutang puasanya nanti pada bulan Sya'ban sesudahnya, artinya pada tahun berikutnya, ya, pada bulan Sya'ban tahun berikutnya, ya, sudah menjelang Ramadan. Nah, orang yang mengganti hutang puasa pada bulan Sya'ban berikutnya ini, para ulama sepakat bahwa dia dianggap sebagai orang yang muaddin li fardihi. Ya, dia adalah orang yang dianggap sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dan ini ghairu mufarritin. Dan dia dianggap sebagai orang yang tidak lalai. Ya. Artinya dia sudah menunaikan kewajiban dan dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai dalam menunaikan hutang kewajibannya itu. Ya. Karena itu ada satu kaidah di kalangan para ulama yang mengatakan al-wajibul muwassa'u yajuzu al-ishtighalu bit-tatawwu'i min jinsihi qabla al-ishtighali bihi. Nah, ini kaidah sangat penting, ya. Kaidah fikih. Al-wajibul muwassa'u, kewajiban yang sifatnya muwassa', kewajiban yang sifatnya lapang, kewajiban yang sifat waktu menunaikannya itu lapang atau luas atau panjang, maka yajuzul ishtighalu bit-tatawwu'i min jinsihi, diperbolehkan bagi kita untuk menyibukkan diri mengerjakan ibadah sunnah yang sama jenisnya dengan ibadah wajib itu, ya, qabla al-ishtighali bihi, sebelum kita menyibukkan diri untuk mengerjakan yang wajib tersebut. Ya. Jadi kalau ada satu kewajiban yang sifatnya sifat waktu pelaksanaannya itu panjang, ya, dilapangkan, maka diperbolehkan bagi kita untuk, ya, dalam durasi yang panjang itu diperbolehkan bagi kita untuk mengerjakan ibadah yang sunnah
yang jenisnya sama dengan yang wajib itu. Ya. Contoh tadi, hutang puasa, itu hukumnya wajib. Kemudian ada puasa Syawal, itu hukumnya sunnah. Nah, bolehkah kita berpuasa Syawal sementara kita belum melunasi hutang puasa kita yang wajib itu? Jawabannya boleh. Ya, berdasarkan kaidah ini, kita boleh menyibukkan diri dengan ibadah sunnah yang jenisnya sama dengan yang wajib itu sebelum kita melakukan atau sebelum kita menyibukkan diri dengan melakukan ibadah yang wajib itu tadi, dengan catatan waktu pelaksanaan ibadah wajib itu tadi sifatnya apa? Sifatnya muwassa, sifatnya dilapangkan oleh syariat, ya, bukan ibadah yang waktunya dibatasi. Nah, kalau waktunya dibatasi, ya, sehingga tidak ada celah untuk melakukan ibadah sunnah, ya, di antara durasi waktu itu, maka ya tidak boleh. Ya, tidak boleh kita menyibukkan diri dengan ibadah sunnah, sementara waktu pelaksanaan ibadah yang wajib sudah sempit, ya, sudah tidak memungkinkan kecuali untuk mengerjakan yang wajib itu saja. Tetapi kalau waktu ibadah yang wajib itu waktunya panjang, durasinya panjang, maka kita boleh menyibukkan diri melaksanakan ibadah yang sunnah, ya, sebelum kita melakukan ibadah yang wajib itu tadi. Nah, ini ya, kaidah penting, ya. Saya ulangi kaidahnya, al-wajibul muwassa'u yajuzul ishtighalu bitatawwu'i min jinsihi qabla al-ishtighali bihi. Nah, ini beberapa dalil atau beberapa argumentasi dari pendapat pertama yang memperbolehkan, ya, memperbolehkan untuk berpuasa sunnah sebelum melakukan puasa yang wajib atau sebelum membayar hutang puasa Ramadan kita. Kemudian pendapat yang kedua dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan yukrahu tatawwu' qabla qada'i ayyami Ramadan. Ya, dimakruhkan untuk berpuasa sunnah sebelum kita membayar hutang puasa Ramadan. Ya, jadi yukrahu, ya, dimakruhkan, hukumnya makruh berpuasa sunnah sebelum membayar hutang puasa Ramadan, ya, puasa sunnah apapun itu. Nah, ini pendapat dinisbatkan kepada mazhab Malikiyah, ya, di kalangan ulama Malikiyah, mazhab Maliki. Kemudian juga sebagian ulama Syafi'iyah generasi mutaqaddimin, ya, generasi awal, wa ba'du mutaakhirin, dan juga sebagian ulama Syafi'iyah di kalangan mutaakhir. Dalil mereka atau argumentasi mereka kenapa dimakruhkan? Yang pertama, mereka mengatakan bahwa yalzamu min dzalika ta'khirul wajib. Ya, kalau kita melakukan puasa sunnah sebelum membayar hutang Ramadan, maka itu artinya kita mengakhirkan, ya, atau menunda ibadah yang wajib itu, padahal wal wajibu muqaddam, padahal yang wajib itu harusnya didahulukan, ya, diprioritaskan. Nah, kemudian alasan yang kedua atau argumentasi yang kedua, ya, mereka mengatakan, ya, ini mungkin semacam kaidah bahwa adaul fardhi muqaddamun wa huwa ahammu minat tatawwu', ya, bahwa menunaikan yang wajib itu lebih didahulukan dan lebih penting daripada ibadah yang sunnah. Ya, karena itu mereka memakruhkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah sebelum mengerjakan ibadah yang fardu. Ya, tetapi ini sebenarnya sudah dijawab tadi bahwa kalau waktu pelaksanaan ibadah fardu itu sifatnya muwassa, ya, sifatnya diluaskan atau dilapangkan, maka sebenarnya tidak menjadi soal. Seperti misalnya ketika kita terlambat untuk sholat
zuhur ya pada awal waktu, nah, maka kita mengerjakan sholat zuhur misalnya ya, katakanlah misalnya waktu zuhur itu jam 12.15, kemudian kita baru bisa mengerjakan pada jam 1.30 atau jam 13.30, maka tidak masalah. Sebelum kita mengerjakan sholat zuhur, kita kerjakan dulu sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah sebelum sholat zuhur. Kenapa? Karena waktunya masih luas, karena waktunya masih lapang ya. Dan kita tidak mengatakan kerjakan dulu sholat zuhurnya, nanti setelah itu baru kerjakan sholat sunnah qabliyahnya ya. Tidak, kita tidak mengatakan seperti itu karena waktunya luas, waktunya lapang. Berbeda kalau waktunya sempit ya, atau istilah para ulama usul fikih al-wajibul mudhayyaq ya, kewajiban yang sifat waktu pelaksanaannya itu sudah sempit. Kemudian pendapat yang ketiga dalam masalah ini ya, maaf tadi saya mengatakan ada 2 pendapat ya, ternyata ada 3 pendapat ya dalam masalah ini. Pendapat yang ketiga mengatakan yahrumu at-tatawwu' qabla qada'i Ramadan ya, diharamkan ya, tidak boleh, haram hukumnya mengerjakan ibadah puasa sunnah sebelum membayar hutang puasa Ramadan. Jadi pendapat pertama mengatakan apa? Mengatakan boleh. Pendapat kedua mengatakan makruh. Pendapat ketiga mengatakan haram. Ya, pendapat ketiga mengatakan haram, tidak boleh melakukan puasa sunnah sebelum membayar hutang puasa Ramadan. Pendapat ini adalah salah satu riwayat di dalam madhab Hambali ya, riwayat dari Imam Ahmad, dan dia adalah merupakan pendapat yang pendapat yang diakui sebagai madhab ya, pendapat madhab ya di kalangan ulama Hanabilah. Nah, apa dalil pendapat ketiga ini? Ada beberapa dalil. Di antaranya yang pertama, mereka berpegang pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari ya, yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Syawal, di mana Rasulullah SAW mengatakan man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian mengikutkan ya, atau mengikuti puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahar, maka puasanya itu nilainya sama seperti puasa selama 1 tahun lamanya. Menurut pendapat yang ketiga ini, di sini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya pensyaratan ya. Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan, maksudnya menurut mereka siapa yang berpuasa Ramadan secara sempurna ya, secara sempurna artinya yang punya hutang Ramadan harus membayar dulu hutang puasa Ramadannya ya, karena kalau dia hanya berpuasa 25 hari maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berpuasa Ramadan secara sempurna, karena dia masih punya hutang puasa 4 atau 5 hari. Nah, jadi kata mereka, siapa yang berpuasa Ramadan secara sempurna lalu menambahkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka yang seperti inilah yang layak mendapatkan pahala berpuasa selama 1 tahun lamanya. Kemudian dalil mereka yang lain juga adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadhan syai'un lam yaqdihi lam yutaqabbal minhu." Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan
berikutnya, sementara dia masih mempunyai hutang Ramadan yang belum dia lunasi, maka puasanya tidak diterima. Ya. Wa man shama tatawwu'an wa 'alaihi min Ramadan syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu. Ya, siapa yang berpuasa sunnah sebelum, ya, siapa yang berpuasa sunnah sementara dia masih mempunyai hutang Ramadan yang belum dia lunasi, belum dia bayar, fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu, maka sesungguhnya orang ini tidak akan diterima puasa sunnahnya sampai dia mengganti puasa Ramadannya. Ya. Nah, hadis ini, ya, dalam video sebelumnya pernah kita bahas bahwa hadis ini sebenarnya didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, sebagian ulama. Ya. Nah, kata mereka, berdasarkan hadis ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yutaqabbal minhu, tidak diterima puasanya, ini menunjukkan bahwa puasa itu tidak boleh dilakukan, ya. Tidak diterimanya suatu ibadah menunjukkan bahwa ibadah itu atau ibadah yang semacam itu tidak boleh dikerjakan, ya, haram hukumnya untuk dikerjakan, ya, karena dia tidak akan diterima, ya. Seandainya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan diperbolehkan, ya, untuk dilakukan atau dikerjakan. Tetapi seperti yang setelah kita sebutkan, bahwa hadis yang dimaksud ini adalah hadis yang didhaifkan, ya, oleh sebagian ulama hadis, ya, rahimahumullahu taala. Kemudian dalil yang lain yang mereka gunakan adalah hadis Aisyah yang kita sebutkan sebelumnya, yang juga digunakan oleh pendapat yang pertama, ya, yang memperbolehkan puasa sunnah sebelum puasa Ramadan. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan, kana yakunu alayya shaum min Ramadan wa ma astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ya, saya punya hutang puasa Ramadan, namun saya tidak mampu melakukannya kecuali di bulan Sya'ban tahun selanjutnya. Nah, para ulama yang berpegang pada pendapat ketiga ini mengatakan begini, bahwa hadis ini dalam salah satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani di dalam kitab Musannafnya, ya, dalam salah satu riwayat hadis ini ada tambahan redaksi yang mengatakan la bal hatta tu'addiyal haq, tidak, ya, sampai engkau menunaikan apa yang wajib, ya, apa yang wajib, ya. Jadi ini diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, tetapi sayang sekali riwayat ini juga didhaifkan, ya, oleh sebagian ulama hadis. Nah, seandainya riwayat ini sahih, maka riwayat ini memberikan kesan dan menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah, ya, tidak pernah melakukan puasa sunnah, ya, tidak pernah melakukan puasa sunnah, ya, sampai beliau melunasi hutang puasanya pada bulan Sya'ban, ya. Itu makna yang ditunjukkan dari hadis itu, ya, meskipun seperti yang kita singgung juga sebelumnya bahwa kesimpulan ini tampaknya kurang begitu tepat, ya, dan tidak terlalu masuk akal, ya, kalau Ibunda Aisyah melewatkan begitu banyak puasa sunnah sampai tiba bulan Sya'ban pada tahun berikutnya. Ya, di samping tadi catatannya bahwa tambahan riwayat atau tambahan lafaz, ya, tambahan redaksi itu juga dipersoalkan oleh sebagian ulama hadis, ya, didhaifkan oleh
sebagian ulama hadis. Nah, itu beberapa dalil yang dipegangi oleh pendapat yang ketiga yang mengharamkan untuk melakukan puasa sunnah sebelum kita membayar hutang puasa Ramadan. Sehingga kalau kita review ulang kembali 3 pendapat itu, ya, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, bisa dikatakan pendapat jumhur atau mayoritas ulama, ya, yang membolehkan kita untuk melakukan puasa sunnah sebelum kita melakukan puasa atau membayar hutang puasa Ramadan kita. Dan wallahu ta'ala alam, ya, Anda silahkan menganalisa, melihat mana yang menurut Anda lebih kuat dalil dan argumentasinya. Ya, ini adalah salah satu masalah khilafiyah ijtihadiyah, tetapi dalam pandangan kami wallahu a'lam, tampaknya pendapat jumhur lebih kuat, ya, dari segi argumentasinya dibandingkan pendapat-pendapat yang lain, ya. Kenapa? Ya, di sini ada beberapa catatan yang mungkin menguatkan pendapat jumhur itu, bahwa boleh melakukan puasa sunnah meskipun kita belum menyelesaikan hutang puasa Ramadan. Yang pertama, kalau persyaratan untuk melakukan puasa sunnah setelah Ramadan itu harus setelah kita membayar hutang puasa Ramadan, maka kita yakin persyaratan itu pasti akan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan hanya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi persyaratan itu juga pasti akan tersebar luas, akan diketahui oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena persoalan ini adalah persoalan yang standar, ya, dan pasti muncul, ya, terutama misalnya dari kalangan wanita muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti ada di antara mereka yang punya hutang puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau memang harus membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu, ya, baru kemudian boleh melakukan puasa sunnah, maka tentu persyaratan ini sudah diketahui, ya, oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ini catatan pertama. Catatan yang kedua, pendapat jumhur yang memperbolehkan melakukan puasa sunnah meskipun kita belum melunasi hutang puasa Ramadan, ini adalah pendapat yang, ya, sejalan dengan ruh, ya, dengan spirit syariat Islam, ya, spirit maqasidus syariah yang menegaskan bahwa agama ini dibangun di atas dasar at-taisir, ya, kemudahan, ya, terutama kemudahan dalam melakukan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana kita ketahui, misalnya dalam ibadah sholat sunnah, kita diperbolehkan melakukannya sambil duduk meskipun kita mampu untuk berdiri. Ya, dalam perjalanan jauh misalnya, ya, diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah sholat sunnah ini meskipun kita misalnya tidak menghadap kiblat, ya, ketika sedang berkendara. Ya. Dan banyak lagi, ya, kasus-kasus seperti itu di dalam syariat kita yang spiritnya adalah at-taisir fin nafilah, ya, at-takhfif fin nafilah, ya, memberikan kemudahan, ya, keringanan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Di samping itu tadi, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah itu menjadi salah satu dalil yang
sangat kuat ya dalam masalah ini, apalagi kalau kita meyakini bahwa Ibunda Aisyah adalah salah seorang wanita yang paling berusaha untuk mengikuti ya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa tentu tidak mungkin Ibunda Aisyah melewatkan begitu banyak puasa sunnah ya sepanjang tahun itu hanya karena beliau tidak menyelesaikan hutang puasa Ramadannya. Nah, kemudian catatan yang ketiga atau yang keempat, ya, ini juga sudah kita jelaskan tadi bahwa kewajiban membayar hutang puasa ini bukan kewajiban yang waktunya sempit. Ya, justru dia adalah kewajiban yang waktunya muassa, ya, waktunya lapang. Ya, durasi waktu untuk melakukannya cukup lapang. Ya, sehingga di sela-sela waktu itu kita diperbolehkan untuk mengisinya dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, puasa-puasa sunnah, ya, sebagaimana yang juga tadi kita sebutkan ketika kita mengerjakan ibadah salat wajib dan waktunya masih lapang, maka kita diperbolehkan untuk melakukan salat-salat sunnah sebelum kita kemudian mengerjakan salat fardu atau salat wajib tersebut, ya. Nah, jadi ini beberapa catatan terkait apakah kita boleh melakukan ibadah sunnah khususnya puasa sunnah sebelum kita mengerjakan atau melaksanakan qada puasa Ramadan, ya, sebelum kita membayar hutang puasa Ramadan kita. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya bisa menjadi panduan, ya, bisa menjadi pegangan kita dalam melaksanakan salah satu ibadah yang luar biasa pahalanya, yaitu ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, sehingga insya Allah berdasarkan pendapat jumhur ulama, ya, dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, meskipun Malikiyah memakruhkan, tetapi makruh itu bukan berarti tidak boleh, dia hanya memakruhkan kalau dikerjakan yang tidak apa-apa, ya, Syafi'iyah dan juga ini sebenarnya pendapat kalangan Hanabilah dalam salah satu riwayat, ya. Jadi pada dasarnya ini adalah pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan kita untuk melakukan puasa Syawal selama 6 hari di bulan Syawal meskipun kita belum membayar hutang puasa Ramadan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu dalam sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.